disampaikan perihal konservasi yang secara prinsip bisa konservasi secara umum, tetapi juga secara kehati ada konservasi yang sifatnya itu biota, sehingga sering disebut biokonservasi. Jadi kalau konservasi umum ya bisa konservasi bangunan, bisa konservasi budaya, bisa konservasi candi dan sebagainya, tapi dari aspek lingkungan lebih dekat dengan aspek-aspek biotik ya, karena mereka aspek komponen biotik itu mempunyai jasa lingkungan. Jadi masih ingat mungkin jadi jasa lingkungan, ada jasa untuk mensirkulasikan nutrien di tanah, di daerah-daerah yang subur, di bawah hutan dan sebagainya. Ada air ya, di sana, maka sirkulasi airnya menjadi tersedia. Bahkan di skripsi tesisnya mahasiswa saya kemarin itu mengkaji aksi dari pribadi Mbah Sandiman di Wonogiri. Senengannya nanam pohon di hutan. Kemudian muncul hasilnya dari awal-awal waktu hanya satu desa yang mendapati mata air itu bisa bertahan musim kemarau. Tapi dari waktu ke waktu terus berjalan, akhirnya satu kecamatan bisa menikmati kecukupan air bahkan di musim kemarau. Sehingga beliau mendapati penghargaan nasional di Istana Negara. Nah, itu termasuk jasa-jasa biotik yang punya peran untuk melindungi siklus-siklus hidrologi. Kemudian juga konservasi dari sisi fungsi, misalnya pengendalian hayati. Jadi pengendalian hama, pengendalian penyakit dengan menggunakan agensia biologi. Ya kalau di lahan pertanian ya umumnya ada yang menggunakan burung hantu, sekaligus konservasi burungnya, sekaligus juga pengendalian tikusnya. Di pemanfaat sumber daya alam hewani seperti penggunaan luwak, hewan luwak untuk memproduksi kopi dan sebagainya. Jadi makanya konservasi keanekaragaman hayati menjadi lebih penting dari aspek-aspek lingkungan. Jadi untuk konservasi ini ada perundangannya di Indonesia yaitu nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mas Ardi dari disiplin apa Mas Ardi? S1-nya. Saya kesehatan masyarakat, Bapak. Oke, K3. kesehatan masyarakat. Ya, kebetulan anak saya juga dari K3. Jadi ternyata di tempat kerjanya itu juga harus melibatkan aspek-aspek kesehatan lingkungan. Bahkan juga ditarget untuk mengkaji mengenai program proper pemerintah. Jadi akhirnya ya juga berkutit di aspek-aspek hayati. Mas Tobi, disiplin S1-nya apa Mas? Mas Rosid, Mas Rasid, Mas Tobi dulu, silakan Halo, Mas cek Tobi. Pak. Iya. Kalau saya dulu S1-nya S1 perikanan, Pak. Perikanan masih Iya, lengket dengan lingkungan, masih lengket dengan biota. Mas iya, Rasid, benar.
Saya S1-nya teknik lingkungan, Pak. Teknik lingkungan banget, Iya. berarti sudah nggak disangsikan ya nanti keterkaitan antara aspek-aspek biotik dengan manfaat kemanusiaan. Mas Ida bagus. Saya juga dari teknik lingkungan, Pak. Mas Ida dari mana ini aslinya? Eh, asli Semarang, Pak. Asli Semarang. Tapi namanya Bali ya, Iya, keturunan Bali, Pak. turunan Bali di Semarang. Baik. Mbak Novia belum? Mbak Novi. Mbak siapa tadi? Sudah Pak, Oh sudah. Asli. ya S1 saya dulu teknik lingkungan Pak. Oke, aman berarti. Nanti kita bicara lebih banyak beauty, biotak, biota daripada biotik, daripada beauty ya. Ayah. Baik, jadi kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 dengan segala turunannya, sangat banyak sekali turunannya. Jadi secara prinsip adalah melindungi kekayaan hayati agar bisa lestari dan juga mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi sepanjang itu masih bisa dimanfaatkan, terus kita eksplorasi manfaatnya. Kemudian kalau sudah mulai mengalami eksplorasi lebih kita awasi. Kemudian kalau sudah melebihi kapasitas, sudah mencapai kerusakan harus kita amankan. Kemudian kalau sudah rusak harus diperbaiki. Jadi kita mempunyai kawasan lindung yang sudah ditetapkan dari zaman Hindia Belanda dahulu, baik dalam bentuk kawasan suaka alam yang sangat strict dan juga kawasan pelestarian alam. Mungkin perlu kita sajikan lebih dahulu. Isu penting dari konservasi adalah menata kelola sumber daya alam atau keseluruhan lingkungan hidup dari suatu ekosistem, bisa di sungai, bisa di pantai, bisa di laut, bisa di hutan, bisa di pegunungan dan sebagainya, kars, dan sebagainya, untuk mencegah pemanfaatan berlebih, kemudian juga untuk mencegah adanya polusi, perusakan demi kelestarian sumber daya alam itu, dan juga perlindungan alam liar atau produksi berkelanjutan bahan-bahan yang berguna untuk diambil dari sumber daya bumi. Jadi ditata kelola. Kalau belum ada manfaatnya, dimanfaatkan. Kalau sudah melebihi kapasitas, dijaga, diawasi. Kemudian tujuan konservasi, terutama sumber daya hayati, yaitu untuk menata kelola proses-proses ekologi. Jadi yang ditata adalah proses ekologinya. Jadi semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka stabilitas ekosistem akan makin kuat. Kalau stabilitas ekosistem kuat, maka tekanan adanya kerusakan, adanya cemaran, adanya peralihan fungsi, itu masih bisa pulih lagi. Tapi ya tergantung intensitasnya. Kalau intensitasnya besar, maka ya resiko untuk pulihnya menjadi makin menurun. Jadi yang dijaga adalah proses-proses ekologi. Jadi ada siklus air, ada siklus mineral, siklus degradasi misalnya dari tanah, lahan, erupsi, isinya pasir dan batu. Nah, kemudian nanti secara bertahap akan terjadi proses suksesi. Masih ingat ya, suksesi dari
tanaman-tanaman rendah dalam waktu yang bertahun-tahun akan bisa berganti menjadi tanaman berkayu, kemudian tanaman berkayu akan tumbuh menjadi hutan. Jadi itu kita support. Secara alami butuh waktu yang panjang. Misalnya di Gunung Merapi, letupan erupsi periodiknya, yaitu kalau kita lihat ya saat terjadi erupsi ya semuanya menjadi debu, tertutup pasir, semuanya terbakar oleh vulkanik panasnya. Tapi nanti setelah kondisinya mulai reda, ya rumput-rumput tanaman mulai tumbuh lagi sehingga menghijau kembali. Dia punya kemampuan untuk memulihkan diri atau mempunyai kelentingan. Apalagi kalau proses penghijauannya dibantu oleh manusia. Ada kelompok-kelompok pecinta lingkungan, ada pendaki gunung yang mempunyai semangat untuk menanam dan sebagainya. Apalagi dinasnya juga mulai menjual agenda-agenda wisata ekologi, naik ke gunung harus menanam dan sebagainya. Itu menjadi semangat peran manusia untuk melindungi kawasan. Kemudian pengawetan lingkungan yaitu mencakup kepentingan ekologi dengan menjaga fungsi keseluruhan lingkungan hidup, perlindungan terhadap hutan untuk memastikan kelestarian ketersediaan air. Di air ini semuanya memerlukan, baik itu manusia, hewan liar, tanaman, bahkan juga kegiatan-kegiatan produksi memerlukan ketersediaan air baik dalam hal kuantiti maupun kualitas. Nah, saat ini sayangnya memang kuantitinya mungkin tersedia, tetapi kualitinya ya sudah banyak tercemar. Keberadaannya juga seringkali berlebih saat musim penghujan, menjadi banjir, menjadi kotor, tapi saat musim yang lain sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk kebutuhan hidup, harus membeli melalui truk tangki, melalui pipanisasi, atau juga bahkan untuk keperluan irigasi pertanian, sehingga sawahnya, lahannya menjadi gersang, tidak produktif. Kemudian juga perlindungan terhadap muara-muara sungai yang menjadi jalur pasokan unsur hara dari hulu bagi kepentingan zoofitoplankton. Jadi sungai sendiri itu sebenarnya ya menjadi sangat penting peranannya di dalam membagi nutrisi. Karena dari gunung itu akan dari hulu, dari ketinggian akan membawa banyak material termasuk seresah sampah. Kemudian juga erosi-erosi bebatuan yang mengandung berbagai macam mineral, sehingga itu dibagi ke anak sungai, dibagi ke aliran-alirannya di bawah, sampai nanti menghidupkan badan sungai, muncul fitoplankton, muncul zooplankton sebagai pemangsanya. Zooplankton akan diambil oleh ikan, oleh udang, oleh kepiting, sehingga nanti kalau sampai di laut bisa menjadi sangat panjang, ada ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, ikan raksasa. Itu juga tidak kurang, sangat tergantung dari siklus-siklus ekologi, jasa lingkungan yang perlu kita jaga kelestariannya. Jadi sekalipun sungai diganggu dari sisi struktur abiotiknya, misalnya diambil pasirnya, maka ini juga sangat mengganggu karena pasir yang ada di pinggir sungai, di pinggir badan air itu juga menjadi tempat yang dicari oleh sarang ikan. Salmon misalnya, dia dibela-belain naik dari laut yang sangat
jauh, kemudian harus memasuki muara, di muara nanti harus mencari air terus, naik terus, itu tidak kurang juga mencari sarang-sarang untuk penempatan telur-telurnya. Jadi yang dipilih tentunya yang aman, sehingga ada pasirnya, ada kerikilnya. Nanti kalau ada pasirnya berarti larva yang akan menetas itu mendapati aliran yang cukup ringan. Jadi karena isinya pasir, arusnya tidak kuat. Tapi kalau arusnya kuat, ya meninggalkan pasirnya hilang, meninggalkan kerakal-kerakal, dan itu lebih sesuai untuk larva yang sedikit lebih besar. Arus di tengah yang kenceng ya hanya cocok untuk jalur tol bagi ikan-ikan yang naik turun untuk beraktivitas secara biologis untuk mendapatkan tempat, sehingga ya jalur sungainya juga harus diawetkan, pengawetan lingkungan atau perlindungan terhadap ya sebatas pasir, sebatas batu, sebatas vegetasi. Nah, ini semuanya menjadi penting. Jadi kalau tidak ada batunya ya otomatis arusnya kencang semuanya, seperti prinsip banjir kanal. Jadi kanal sendiri pasti dibuat seefisien mungkin, lurus dengan prinsip agar air tidak sempat tertahan. Sehingga kecepatannya sama semua, di pinggir, di tengah itu kencang semuanya. Sehingga tidak banyak kehidupan ikan-ikan larva, ikan telur larva yang bisa bertahan di sana. Yang kuat ya ikan-ikan besar, sementara ikan besar pasti diburu, ditangkap, dan tidak ada kelestariannya. Tapi kalau ada tikungan-tikungannya, meandering, maka sisi lekuan akan ada beda kecepatan, dan itu berarti variasi habitat yang sesuai untuk masing-masing kelompok umur. Jadi kerikilnya ya perlu dijaga, batunya juga tidak boleh diambil, airnya juga tidak boleh tercemari, kecuali aktivitas yang ramah. Bahkan vegetasi, rerumputan-rerumputan itu juga penting bagi penempatan telur-telur ikan. Jadi kalau rumput sekalipun itu enceng gondok di rawa pening, yang bikin pening karena didominasi enceng gondok, itu prinsip pengelolaannya itu ya sebenarnya betul dibersihkan. Tapi kalau dibersihkannya sampai ludes, ikan-ikan yang asli sana juga nggak akan lestari, karena mereka tidak bisa mendapatkan tempat untuk bertelur, karena biasanya dia menyukai ada di sekitar enceng gondok. Sehingga ya tetap harus dikelola, harus dibagikan mana daerah-daerah yang perlu dijaga enceng gondoknya agar ikan-ikan bisa leluasa bertelur, leluasa menggembalakan larva-larva kecilnya. Jadi misalnya ikan nila yang juga banyak ditemukan di sana itu kan masih harus dijaga oleh induknya sebelum dia mandiri. Jadi dibawa dari satu titik, dari satu area penggembalaan ke area yang lain itu masih dijaga. Jadi kalau rerumputannya tidak banyak ya nanti repot. Nutrisinya kurang, predasinya leluasa karena mudah sekali mendapati larva-larva yang dalam bentuk kerumunan. Baik, jadi rumputnya, pasirnya, airnya, batunya, dan juga kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan interaksi dengan pemanfaatan sungai. Airnya jernih, arusnya cukup untuk kegiatan ekowisata, kegiatan ekowisata, dan sebagainya. Ada manfaat yang lebih dari sekedar berburu ikan atau mencari hewan-hewan liar di sekitar sungai. Kemudian dari sisi ekosistem kita contohkan di sini adalah hutan. Jadi hutan di samping menjadi habitat
rumah tinggal, rumah mendapatkan makanan bagi satwa dan juga tumbuhan, juga menjaga kesinambungan hubungan antara tanah dan air. Tadi contohnya di Merapi, jadi kalau sudah isinya letupan erupsi, kemudian didominasi permukaan pasir batu yang baru sama sekali, dan tentu tidak cepat untuk diinvasi oleh tanaman. Nah, sehingga kalau sudah lebat, batu-batu, tanah-tanah itu menjadi cepat subur. Jadi ada profesor di UGM yang kolega kita semua, itu bisa mempercepat proses degradasi dari partikel batu, kerikil, menjadi tanah. Itu juga ternyata menggunakan biota untuk mengganggu kesolidan material-material tadi. Kalau di alam biasanya ya perakaran tumbuhan itu bisa menghasilkan asam-asam yang bisa mendegradasi partikel-partikel bebatuan sehingga dari batu bisa menjadi tanah. Jadi menggunakan mikrobiota. Kalau di Arab Saudi ya menggunakan suhu. Proses dari batu, gunung-gunung berbatu itu menjadi padang pasir itu ya karena perubahan suhu. Siang hari panas luar biasa, bisa mencapai 40-an. Tapi malam hari menjadi sangat dingin sehingga kontraksi mengalami peregangan yang sangat kontras, pemuaian dan pengerutannya luar biasa sehingga ya retak-retak dan menghasilkan pasir. Jadi kalau di Indonesia di hutan ya terutama peran fungsi untuk mendegradasi ya oleh mikrobiota. Makanya tidak cuma bebatuan yang dari gunung berapi menjadi subur, tetapi juga seresah-seresah di lantai hutan dan sebagainya, termasuk yang kita adaptasi untuk membuat kompos. Nah, kita meniru-niru fungsi-fungsi yang ada di alam, di hutan, bagaimana kompos seresah itu bisa berjalan lebih cepat dengan mengkonsentrasi atau memperkaya biota pendegradasinya. Sehingga itu ada yang menghasilkan kompos, ada yang menghasilkan biogas, ada yang menghasilkan ekoenzim dan sebagainya. Itu juga tidak kurang contoh dan siklusnya sudah ada tersedia di alam. Salah satu aspek konservasi adalah kemampuan untuk pemulihan dan regenerasi. Jadi ini target akhir dari proses konservasi itu ya kemampuan untuk pemulihan. Karena pada dasarnya lingkungan kita itu terus mengalami tekanan. Tekanan masalah pertumbuhan populasi, peralihan lahan, kontaminasi oleh cemaran, atau karena perubahan iklim global. Sehingga ya bagaimana sikap konservasi tadi untuk bisa mempertahankan kalau masih dalam kondisi belum terganggu, tetapi secara umum lingkungan kita terus mengalami tekanan sehingga aksinya lebih ke pemulihan dan regenerasi. Kemudian populasi satwa dan tumbuhan ya dinamis, artinya dari sisi populasi secara umum ya mengalami penurunan, bahkan kelangkaan atau menjadi punah. Meski juga secara minor juga ada pertambahan populasi, pertambahan kehati, karena ternyata ada mekanisme alam di mana satu spesies yang awalnya spesies yang berbeda ternyata bisa disilangkan sehingga membawa sifat-sifat yang berbeda dan bisa melanjutkan generasi sehingga menjadi spesies-spesies baru. Ini masih berlangsung terus juga, namun tekanan eksploitasi itu lebih berat sehingga lingkungannya menurun, gangguannya juga menurun,
gangguannya menguat, maksud saya. Lingkungannya menurun, gangguannya berat, sehingga juga cenderung akan mengalami kerusakan. Kemudian untuk pemulihan tumbuhan tergantung pada proses suksesi. Jadi apakah suksesi itu dengan kondisi lingkungan yang mudah, misalnya terjadi erupsi Merapi, kemudian siklus musiman penghujan juga masih mudah, ada periode musim hujan, jadi begitu nanti lava-lava panasnya kena hujan ya sudah mereda suhunya, kemudian permukaan dedaunan lama-lama yang tadinya menutupi pasir akan mulai tererosi, terbawa runoff, sehingga kembali terbuka lagi, muncul hijauan dari lumut kah atau dari tanaman-tanaman yang rizoma. Rizoma itu tanaman-tanaman yang ahli kebakar, ilalang dan sebagainya itu kuat sekali dia kebakar karena batangnya ada di dalam tanah. Jadi begitu tanahnya reda ya dia dengan cepat akan menginvasi lahan, bambu dan sebagainya kuat. Tapi kalau hanya bergantung kepada bambu dan ilalang ya nanti rusak habitatnya, akan diinvasi kalau secara ekologi sehingga didominasi jenis-jenis yang kuat. Jadi ini tidak sehat, harus ada pengkayaan. Pengkayaannya bisa berbasis keanekaragaman, makin banyak makin bagus, tetapi juga bisa fungsional, dikasih tanaman buah agar nanti hewan-hewan pemangan buah segera bisa mendapati cukup makanan, tidak mengganggu lahan pertanian. Kemudian juga dikasih jenis-jenis untuk bebungaan agar tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar itu bisa mencukupi jenis-jenis yang memerlukan bunga untuk berlanjutan generasinya. Kemudian pemulihan satwa yang terancam punah hanya dapat terjadi apabila masih terdapat keragaman genetik. Jadi kalau punyanya hanya 1 ekor saja, ya tidak ada kombinasi kromosom X, kromosom Y. Ya tidak bisa dikembangkan lagi sekalipun dengan teknologi bayi tabung atau teknologi apapun itu juga masih sangat susah. Ya ibaratnya misalnya gajah, tinggal 1 jenis saja gajahnya, 1 ekor saja ya. Harus mencari bank sperma dari gajah lain yang diawetkan. Atau suatu kondisi tinggal 1 kelompok saja. 1 kelompok itu induknya sama, anak-anaknya banyak. Anak-anak itu memiliki gen yang miskin karena hanya kombinasi dari orang tua bundanya dan ayahnya, ya tidak akan variasi. Kalau itu nanti terjadi perkawinan sesama anggota keluarga, ya akan terjadi penurunan keunggulannya, munculnya malah kelemahan-kelemahan dan kecacatan-kecacatan. Jadi harus ada kombinasi dari ragam genetik dari kelompok yang lain. Makanya seperti harimau, singa, populasinya sedikit. Pada masa-masa menjelang dewasa puber, dia harus keluar dari kelompoknya agar tidak terjadi persilangan dengan incest anggota keluarganya. Dia disuruh pergi, diusir sama penguasanya, sama waduh, gara-gara es krim ini. Saya juga termasuk pelaku konservasi karena mengawali penangkaran burung ini murai. Jadi ini kalau sudah ada yang ribut ya nyaut.
Baik, jadi kalau genetikanya miskin, hanya satu koloni saja, maka nanti keturunannya tidak baik. Harus ada kombinasi, sekalipun peternak burung. Peternak burung itu kalau yang dipasarkan bagus tuh ada ringnya. Di masing-masing ring tuh ada kode induknya sama atau tidak dengan pejantannya. Makanya kalau disarankan ya menjadi kunci dari keberhasilan dan keunggulan produksi ternakan burung ya induk, jantan, dan betina harus beda sarangnya agar variasi genetiknya bisa meningkat sehingga sifat-sifat unggulnya akan muncul. Suaranya bagus, suaranya kaya, sifat fighter. Burung-burung itu kan juga punya kebiasaan bertikai, bertengkar. Jadi sifat-sifatnya unggul, fisiknya ekornya panjang, dan seterusnya. Jadi kalau masih terdapat keragaman genetik, maka perlu menjadi acuan. Makanya ada kelompok-kelompok dari ada harimau ataupun dari itu sangat penting untuk dijaga. Ya termasuk kera ekor panjang. Jadi mereka punya kelompok-kelompok yang kalau ketemu ya mesti bertengkar. Jadi kalau sudah keragaman genetiknya menurun, nanti secara generasi dia akan makin buruk, makin jelek, makin lemah, sehingga akhirnya menjadi rawan mengalami kepunahan secara alami. Tapi kalau kepunahan secara antropogenik ya karena dieksploitasi, dipanen karena ada fungsi eh, penyembuhan jantung, penyembuhan penyakit degeneratif dan sebagainya. Atau bahkan karena dagingnya atau layanan selera masyarakatnya yang bergeser. Di sawah ada ular. Ular berfungsi untuk mengendalikan tikus. Ularnya diburu, dijadikan rica-rica, dijadikan itu. Katanya meningkatkan gairah. Gairah itu kalau lapar ya jangankan ikan ya kerupuk saja enak sekali. Jadi itu orang-orang yang berlebih. Apa harus makan ular? Kenapa ayamnya banyak aja nggak mau? Jadi alasannya karena gairah. Komunitas hayati bervariasi dari yang nyaris tak tersentuh aktivitas manusia, misalnya di dasar laut, hutan terpencil, pedesaan-pedesaan terisolasi, bahkan ada yang tempat-tempat keramat, mungkin hutan lindung atau bahkan makam, sumber-sumber mata air, di dalamnya ada kehidupan ikan atau belut. Orang sudah percaya kalau mengambil itu akan kena apa itu, bisa kena dosa atau kena petaka dan sebagainya, pemali ya. Nah, itu juga bervariasi dari yang nyaris tidak tersentuh sampai yang besar-besaran diubah manusia. Jadi lahan pertanian otomatis akan dijadikan dari polikultur dengan banyak jenis tanaman, diganti hanya satu spesies tunggal saja. Adanya kompetitor, adanya gulma, adanya hama, adanya pengganggu pertanian ya akan dibasmi. Sehingga isinya padi saja, coklat saja, kelapa saja, sawit maksudnya. Sehingga nanti asosiasi atau biota-biota yang senantiasa berada di hutan itu tidak bisa mendapati kebutuhan hidupnya. Jadi apalagi terhadap hewan-hewan yang sudah langka, orang hutan. Dia hidupnya di pohon, dia tidak bisa hidup di daratan. Harus ada jalur-jalur yang dia bisa beraktivitas. Pohon itu ranting-ranting bagi kera, bagi
orang hutan itu adalah jalan raya. Jadi kalau pohonnya diubah menjadi kawasan terbuka atau bahkan kebun sawit, ya dia tidak bisa mendapati apa-apa selain berkonflik dengan manusia. Ya, dia melihat di hutan sudah nggak ada sumber dayanya, dia pergi ke kampung. Di sana ada perkebunan, ada sayur mayur, ada pangan buah-buahan yang invasi monyet ekor panjang. Akhirnya terjadi pertikaian. Ya, pertikaian ya fisik, pertikaiannya juga meluas sampai ke isu-isu kelestarian alam. Kemudian juga fenomena yang lain, di daerah terpencil bagaimanapun dampak manusia telah membekas, sudah menginvasi daerah-daerah terpencil, sudah sampai di daerah-daerah terpencil. Misalnya dalam hal peningkatan karbon dioksida, ya semua daerah akan merasakan naiknya suhu lingkungan, kemudian juga kita rasakan cuacanya juga tidak sehat, tidak segar. Hujan asam juga bisa sampai ke pedalaman-pedalaman, bahkan hutan-hutan yang sudah dijaga dengan baik pun juga akan terimbas oleh hujan asam. Kemudian di tempat-tempat yang termodifikasi sehebat apapun di bumi masih tersisa kehidupan asli. Ini suatu fakta, daerah terpencil juga sudah kena imbas, dan tempat-tempat termodifikasi sehebat apapun di bumi masih tersedia kehidupan asli. Ya, terutama dari sisi fauna flora itu kita masih mendapati ada nama-nama lokalan, ada kata-kata Soloensis, Sundaensis, Malukensis, Semarangensis, itu berarti jenis-jenis lokal yang seberapa besar perubahan suatu perkotaan pun juga masih bisa didapati. Sundaensis, badak Rhinoceros sundaensis misalnya, itu juga di Malaysia sudah punah. Padahal badak itu kan Sumatera ya, ciri khasnya. Malaysia sudah punah, masih ada di Indonesia, masih ada di ujung kulon. Nah ini nanti kalau tinggal beberapa ekor saja tidak kita jaga dari kepunahan karena kelompok koloninya makin kecil, makin sedikit variasi genetiknya, habitatnya juga mengalami tantangan perubahan musim, perubahan iklim, perubahan tata fungsi, pertumbuhan manusia, dan sebagainya. Belum lagi yang perburuan, terus untuk mendapatkan culanya. Jadi cula itu juga ternyata punya peran hebat dari zaman sejarah dahulu sebagai biofarmaka kalau di pengobatan tradisional. Jadi ada yang dibunuh hanya sekedar diambil culanya. Terenggiling juga sama, dia hanya dipanen untuk ekstraksi keping sisiknya. Ya kalau di budidaya mestinya ya bisa dipotong sisiknya. Nanti sisiknya kalau tipis kan dia menebal lagi, tumbuh lagi. Ya kayak potong kuku lah, kuku kita kan juga tumbuh terus, itu dipotongi kuku, manicure, pedicure, biar kilau, biar glowy, biar tapi untuk terenggiling. Kemudian habitat dengan gangguan menengah, jadi yang tidak terlalu ekstrim di pedalaman sekali atau di perkotaan sekali, atau yang tidak diganggu sama sekali, antara yang tidak diganggu sama dengan gangguan hebat. Nah, ini termasuk habitat dengan gangguan menengah, merupakan tantangan dan peluang menarik untuk konservasi biologi. Jadi daerah-daerah yang tanggung ini secara peruntukan, secara karena hayati, secara keamanan ini
justru yang paling luas yang menjadi tantangan biologi konservasi. Jadi banyak sekali kehati-kehati penting yang meskipun sudah ditetapkan wilayahnya kan dia nggak perlu nggak seharusnya ada di situ terus. Oh, aku warga sini, aku nggak berani keluar karena aku sudah dikasih KTP. Ya nggak ada bagi hewan ya. Mereka tetap aja wilayah utamanya ada, wilayah jelajahnya ada, wilayah home range-nya juga ada. Jadi mereka ya menikmati di luar kawasan. Umumnya banyak yang berada di luar kawasan. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar kawasan juga harus menjadi subjek untuk konservasi, harus diberikan perlindungan, harus diberikan pembinaan, diberikan alternatif bagaimana dari sikap tidak ramah menjadi pemburu, menjadi apa itu ya menjadi pemburu, terus diberikan pembinaan untuk bisa menjadi pengendali, penjaga, pengawas. Jadi itu banyak praktek-praktek dari sisi konservasi yang disasar adalah masyarakatnya dahulu. Ya kalau mengandalkan satgas atau satpam ya berapa kapasitas mereka? Mungkin mereka berjalan ke kiri, yang lain berjalan ke kanan. Ya, jadi terlalu aman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pelestarian komunitas. Komunitas itu kumpulan dari populasi-populasi spesies-spesies yang ada di suatu wilayah. Jadi beragam spesies. Ada di Sumatera mungkin ya ada harimau, orangutan, kera-kera yang endemis, lokalan, itu yang perlu dijaga kelestariannya. Jadi cara paling efektif untuk melestarikan seluruh kehati adalah melestarikan komunitasnya yang berada di suatu tempat. Jadi kalau di sekitar kita di Indonesia khususnya juga secara khusus di kota-kota itu juga banyak para penangkar. Ada yang dilakukan perorangan bahkan tidak menjadi lembaga-lembaga seperti kebun binatang atau lembaga konservasi seperti di Kalimantan, bahkan itu perorangan. Mereka membudidayakan burung, ikan, kemudian juga bahkan kupu-kupu, reptilia, itu untuk melindungi dari kepunahan dengan nuansa-nuansa keuntungan tentunya. Ada keuntungan karena komoditasnya sangat berharga, harganya mahal, disukai masyarakat. Ada juga yang karena status kulinernya, misalnya rusa dan sebagainya itu juga punya kesempatan untuk melakukan konservasi dalam rangka sekaligus untuk budidaya. Harus izin, harus keturunan keberapa dan sebagainya itu ada diatur. Dari sisi penangkaran ini sangat istimewa sebenarnya karena toh pada kasus jalak Bali itu sempat punah di habitat aslinya karena perburuannya makin intensif, termasuk kolektor-kolektor luar negeri itu juga banyak yang mengambil jalak Bali. Untungnya ada kolektor yang ada di Amerika sana, dia berhasil membudidayakan dengan baik, dengan sukses di sana. Sehingga dia ada kesadaran untuk mengembalikan beberapa pasang, dilepaskan di sana dengan memilih tempat-tempat yang sudah melindungi masyarakatnya agamis, jadi dikembalikan dan ternyata bisa pulih, sekarang bisa sangat tinggi populasinya
tidak kurang karena adanya komitmen dari masyarakat, dari pemerintah, dan juga bahkan dari masyarakat asing. Ya, ada yang pemahaman dasarnya adalah karena keagamaan, bahwa itu bagian dari ritual yang tidak boleh mengganggu. Ada yang memang kesadarannya itu saintifis karena dia punya peran ekologi yang penting, dan juga otomatis kebijakan pemerintah. Ya, meski status penangkaran itu juga sangat tinggi derajatnya, tetapi ini hanya 1-2 atau tidak banyak jenis yang disukai. Kemudian juga pemahaman teknisnya juga belum sepenuhnya dikuasai banyak orang, jadi hanya figur-figur yang sukses saja yang mampu. Jadi terutama pada burung-burung dan hewan-hewan piaraan, hewan-hewan pets. Jadi termasuk reptilia, termasuk juga burung, burung ocean dan sebagainya. Ya, 3 cara melestarikan komunitas hayati. Jadi yang pertama itu menetapkan kawasan perlindungan. Kita sudah diberikan sisa peninggalan zaman kolonial, yaitu lokasi-lokasi yang sudah dikaji oleh orang-orang ahli konservasi zaman Hindia Belanda dahulu. Data-datanya masih terpelihara sampai sekarang. Sebagian juga pemerintah daerah juga ditugaskan untuk bisa menambah kawasan konservasi daerah, baik di air maupun di darat. Jadi ditetapkan kawasannya. Kalau di luar negeri, biasanya masyarakat-masyarakat yang punya lahan luas atau sering disebut landlord, itu juga mereka banyak kesadaran, mereka banyak mendapati manfaat dari aksi konservasi, sehingga dengan sukarela mengizinkan lahannya untuk dijadikan kawasan konservasi, karena hewan-hewan liar seringkali tidak hanya terbatas di daerah yang sudah ditetapkan, tetapi banyak yang berada di luar menempati lahan-lahan masyarakat, sehingga mereka dirangkul untuk bisa memelihara suatu sumber daya hayati di area yang dia miliki. Kemudian cara yang kedua, penerapan upaya-upaya konservasi di luar kawasan. Jadi ada yang basisnya perburuan, misalnya cendrawasih itu, itu burung surga sangat istimewa, baik itu perilakunya, tariannya, warnanya, suaranya, semuanya unggul semua. Tapi kalau tidak ada aksi konservasi, maka itu juga secara tradisional diburu untuk dijadikan sebagai aksesori, ya, tiara, mahkota. Secara piaraan juga banyak sekali yang berburu untuk dijadikan koleksi mahal, menjadi entitas, menjadi jati diri. Oh, itu orang kaya karena peliharaannya saja hewan-hewan yang sangat mahal. Nah, belum lagi masalah seperti tradisi-tradisi seperti di Jawa Tengah, itu ada budaya-budaya untuk melakukan ritual dengan mengorbankan burung, dengan asumsi nanti anaknya bisa bersih secerah warna burung. Ada yang tahu burungnya apa itu? Untuk kehamilan awal atau usia-usia hamil muda, ada ritual, entah itu di mitoninya atau di 4 bulanannya. Nah, itu juga peruntukan-peruntukan yang memang menyentuh masyarakat, sehingga perlu ada kesadaran, perlu ada pembinaan, perlu ada kesadaran. Kalau di kawasan Komodo,
di 3 pulau, Pulau Komodo, Pulau Rinca, itu kalau masyarakatnya tidak dibina ya, yang dirugikan bukan hewan komodonya, masyarakat sudah tahu sepenuhnya, tetapi justru hewan-hewan piaraan masyarakat yang akan menjadi sasaran karena dia akan terus berburu, mendekati kampung, melihat ada potensi mangsa, entah itu kambing, ayam, atau yang lain, milik masyarakat yang rentan menjadi intervensi atau kehadiran. Sehingga ya mereka bisa mencelakakan orang meskipun kasusnya sangat sedikit, atau kalau mereka sedang berburu di kampung, ya itu menjadi masyarakat menjadi menahan diri atau harus mengamankan diri karena mereka juga bisa agresif. Kemudian perbaikan komunitas hayati dalam habitat yang terdegradasi. Jadi sekalipun tidak terdegradasi, kalau struktur komunitas hayatinya tidak imbang ya, misalnya musim kemarau, tidak cukup air sehingga orang hutan harus mencari air di tempat-tempat yang jauh sehingga ada kerawanan, ada potensi konflik dengan dalam perjalanannya. Monyet-monyet juga sama, musim kemarau kehilangan pakan, sehingga mereka harus menginvasi kampung, merusak pertanian, berkonflik dengan manusia physically, sehingga juga menjadikan eh, gangguan berulang. Ya. Sehingga harus ada upaya-upaya untuk menyediakan tandon air, menambah tanaman pakan, melindungi dari perburuan dan sebagainya, itu perbaikan komunitas hayati. Dengan menanam tanaman pakan, misalnya penghijauannya tidak sekedar menanam pohon kayu, tetapi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bunga, menghasilkan biji, buah, dan sebagainya. Kawasan konservasi, jadi menetapkan kawasan konservasi secara legal. Seberapa jam? Ini langkah-langkahnya nanti saya kira nggak terlalu penting. Ini kelompok-kelompok, kalau di internasional ada Conservation Union yang mengembangkan sistem klasifikasi status kawasan lindung dengan sifat intensitas yang berbeda-beda dari yang sangat longgar, kemudian dari yang sangat ketat sampai yang agak longgar. Jadi cagar alam itu strict, tidak boleh ada intervensi manusia, baik untuk kegiatan pemanfaatan, kegiatan pengelolaan, ataupun itu di, hanya untuk penelitian, pendidikan, dan pemantauan. Kemudian Taman Nasional juga secara umum lebih longgar, ada pendidikan dan ada rekreasinya. Sudah diizinkan dalam skala terbatas itu untuk kegiatan suaka alam kelola dan cagar alam kelola, masih diperbolehkan untuk pemanfaatan atau memanipulasi untuk mempertahankan, ya, misalnya menambah tanaman-tanaman tertentu agar kehatinya bisa berimbang, atau mengontrol tanaman-tanaman yang terlalu cepat invasinya itu dikurangi. Ini varian-varian status yang makin ada keleluasaan pemanfaatan, sehingga masyarakat di sekitar kawasan tidak hanya himbauannya berupa larangan-larangan, tetapi juga bisa mendapatkan manfaat. Jadi kawasan-kawasan ini banyak aspek larangannya. Di KHDTK tempat saya bekerja, KHDTK Undip, itu ada acuannya Undang-Undang Nomor 5 tadi, ada kira-kira ada 10 poin mengenai himbauan. Tidak boleh menempati, tidak boleh masuk, tidak boleh mengambil, tidak boleh membangun,
dan seterusnya sampai 10 item, di mana setiap poin yang dilanggar akan terkena denda besarannya 1 miliar. Waduh, lah ini orang desa kan susah sekali nih, tahu aturannya saja tidak, tapi malah kena angkanya yang menjadi istimewa. Ini status konservasi di Indonesia dari Taman Nasional, Suarga Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Konservasi Maritim, kawasan konservasi maritim. Jadi ini secara legalitas dari yang strict sangat ketat, sangat terbatas intervensinya. Nah, kalau di Jawa Tengah yang masih banyak itu cagar alam. Di Kendal ada 2, di Jepara dan sebagainya ada. Ini nanti dicatat saja. Jadi kalau digambarkan, ini saja gambarnya. Nah ini, kira-kira kawasan konservasi itu digambarkan secara skematis seperti gambar di sebelah kanan kita. Di antara pembangunan yang masif direpresentasi oleh pembangunan gedung. Nah, untuk kawasan konservasi itu hanya satu petak kecil saja yang masih memberi tempat pada kegiatan-kegiatan konservasi, masih disukai burung, masih layak, masyarakatnya juga sudah sadar dan sebagainya. Jadi permasalahannya kira-kira area pot yang sangat terbatas ini akan bisa memberi tempat enggak? Jadi pemda-pemda di beberapa waktu yang lalu sudah ditegaskan setidaknya di kawasan di wilayahnya mempunyai kawasan konservasi atau kawasan koleksi ya. Jadi ada koleksi kebun koleksi. Harapannya tidak hanya secara jenisnya dia beragam, tetapi juga secara ekologi memfasilitasi perkembangbiakan, memfasilitasi interaksi antar spesies dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya sekedar koleksi tanaman. Oh, ini tanaman langka, ini tanaman berfungsi, tanaman berkhasiat, tetapi tanaman itu bisa mendukung reproduksi, mendukung perkembangbiakan, interaksi dan sebagainya. Jadi sebagai gambaran, misalnya tawon atau lebah itu pada saat mereka memadu kasih bercinta, mereka akan berterbang, mereka terbang. Makin cepat terbangnya, maka si betina kan lebih gede. Jadi makin lebih kuat itu. Sehingga kalau ada pejantan yang bisa mengejar, maka dialah yang berkesempatan untuk melakukan perkawinan. Sehingga jenis yang dia peroleh unggul. Namun untuk medan sirkuit untuk terbangnya itu kalau hanya tamannya kecil ya, begitu baru setengah jalan malah dia nabrak tembok. Ya, jadi memang itulah yang harus diantisipasi sekecil area konservasi ini apakah bisa mendukung sepenuhnya. Jadi untuk prioritasnya ada 3 pertanyaan, jenis apa yang dilindungi, apakah sebatas jenis seperti orangutan, harimau, kera, ataukah memang secara komunitas, ada lahannya di mana di situ ada orangutan, ada bekantan, ada macam-macam, di mana perlu dilindungi, ya, dipilihkan yang secara kehatinya tinggi, masyarakatnya juga bisa kompromi, kemudian secara fungsi dia sangat perannya menjaga hutan juga besar. Yang bagaimana perlu dilindungi, ya ini apakah sekedar yang cepat sekali reduksi penurunan populasinya, ataukah yang secara eksplorasi masyarakat besar, atau bahkan hewan-hewan yang punya perilaku misalnya pemalu. Jadi kalau ada orang dia akan sembunyi. Kalau ada gangguan dia tidak, sehingga secara reproduksi juga kecil. Hutannya makin sempit, tempat sembunyinya makin terbatas, perilakunya pemalu.
Lain kalau dengan monyet ekor panjang, jadi dia sangat apa itu malah sifatnya dia pamer. Kalau ada orang banyak malah dia aksi-aksi seksualnya dipertontonkan. Itu jadi tergantung jenisnya. Baik, untuk 3 kriteria menentukan prioritas itu kekhasan. Jadi ada sifat endemisme yang hanya ada di daerah-daerah tertentu. Tadi saya sebut Sundaensis, Soloensis, dan kemudian Molukensis, Semarangensis itu indikasi kekhasan. Jadi spesies diberi nilai tinggi bila secara taksonomi bersifat unik. Kemudian keterancaman karena eksploitasi diburu, karena pelalian peruntukan lahan, habitatnya makin susah dicari. Kemudian secara budaya mungkin menjadi simbol-simbol yang harus disertakan dalam upacara. Secara pemanfaatan mungkin digunakan untuk perburuan atau apa, itu juga menjadi penting untuk Kemudian kegunaan, spesies yang mempunyai kegunaan nyata bagi manusia diberi konservasi lebih tinggi. Burung hantu bisa untuk digunakan untuk memburu tikus, hama, itu juga perlu Kemudian hewan-hewan predator, misalnya burung-burung raptor, burung predator, itu juga mereka harus dijaga karena mereka juga pengendali biota. Ada hewan yang namanya lemming seperti tikus, itu tidak punya musuh alami, tidak punya predator. Nah, karena tidak punya predator, mereka menjadi kompetitor utama bagi peternakan. Nah, sehingga populasinya besar. Namun mereka tidak punya predator, tidak ada yang mengontrol populasi, tetapi mereka secara genetik dibekali sifat buruk, yaitu bunuh diri. Jadi mereka punya kebiasaan untuk bunuh diri, sehingga populasi yang tertinggal itu makin tidak meledak terus. Ada komodo, ada banyak sekali di Indonesia yang dikategori masuk daftar red list. Ini untuk merancangnya nanti silahkan dibaca sendiri. Nanti materi yang berikutnya masih saya kaitkan dengan konservasi, yaitu biogeografi pulau. Untuk sementara kelas saya cukupkan dahulu karena harus bersambung dengan acara yang lain. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari kelas, silahkan. Pak Novi, Mas Yudi Arti, Belum ada Pak saya. Muhammad Tobi, Mas Muhammad, Mas Rasid, silahkan. Atau nanti disimpan dulu ya pertanyaannya untuk minggu depan. Nanti kita setting waktunya dalam suasana Mbak lebaran. Novi, Pak, mungkin Kenapa Mas Ardi? dari Mbak Novi tadi mungkin ada pertanyaan, Pak. Belum ada Mas. Belum. Oh, belum, Mas. Ya. Atau nanti disimpan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita diskusikan di waktu yang longgar ini. Puasa gini banyak acaranya. Saya akhiri ya, mohon maaf ya. Nanti kita sambung di waktu yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. kembali.